Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 1 ayat 24 sampai 28. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rendah hati di hadapan Tuhan.
kita tentu akan merasa sangat berbahagia bila memperoleh sesuatu atau berjumpa dengan seseorang yang kita dambakan dan harapkan di dalam hidup. Kebahagiaan itu membuat kita tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih, baik kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memperhatikan kita, serta kepada Tuhan yang telah memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hal itulah yang dialami oleh Maria ketika dia dipilih Allah untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan yang dirancangnya. Maria hanyalah seorang gadis biasa yang bertunangan dengan Yosef. Kabar gembira yang dibawa oleh malaikat kepadanya membuat dia tidak bisa menahan kebahagiaan itu, sehingga dia mengunjungi Elisabet untuk berbagi kebahagiaan. Seruan Elisabet ketika berjumpa dengan Maria melengkapi kebahagiaan Maria. Kegembiraan itulah yang diungkapkan Maria lewat pujian kepada kemahakuasaan Allah. Dialah juru selamat yang dinanti-nantikan Israel. Dialah Sang Immanuel yang telah lama diwahyukan oleh para nabi. Dalam ungkapan pujian itu juga, Maria tetap menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam hidup kita. Dia hanya meminta kita untuk percaya kepadanya, dan kepercayaan itu membuat kita selalu datang dan berjumpa dengan Dia di dalam setiap doa-doa kita. Kita mungkin adalah orang yang berdosa. Kita mungkin adalah orang-orang yang begitu jahat. Akan tetapi dalam semua kelemahan dan kekurangan kita itu, Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita sendirian. Seperti Maria yang tetap rendah hati di hadapan Allah, marilah kita juga merendahkan diri di hadapannya. Dalam kerendahan hati, kita mau memulai hidup baru bersama Tuhan dan mengandalkannya selalu di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya pasti tidak akan dikecewakan. Semoga demikian. Amin.